Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yovita Kristiani Widiatno, mahasiswa program studi kedokteran Universitas Airlangga, kelas A2 dengan NIM 012011133114. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Perspektif Aksiologi dalam Menangkal Hoaks Vaksinasi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari setahun. Selama setahun itu, para peneliti tidak berhenti untuk memutar otak dalam pembuatan vaksin COVID-19. Di Indonesia sendiri, vaksinasi sudah dilaksanakan sejak Januari 2021 lalu. Namun, muncul masalah baru, yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau menerima vaksin dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah berita bohong yang beredar. Banyaknya berita bohong menimbulkan ketakutan dan kepanikan bagi masyarakat yang masih awam dengan vaksinasi. Hal inilah yang menarik saya untuk mengambil judul Perspektif Aksiologi dalam Menangkal Hoaks Vaksinasi COVID-19. Aksiologi. Apa itu aksiologi? Sebelum kita membahas tentang aksiologi, ayo kita lihat apa definisi dari filsafat ilmu terlebih dahulu. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan landasan ilmu dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Filsafat ilmu sendiri dibagi ke dalam beberapa pilar, salah satunya adalah pilar aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai suatu hal atau kehidupan. Hubungan aksiologi dengan vaksin COVID-19. Sebelum membahas ke situ, mari kita cari tahu dulu apa itu COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus corona atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini juga bisa menyerang siapapun, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, maupun ibu hamil dan juga ibu menyusui. Mari kita lihat kilas balik kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Kasus ini dilaporkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Selama lebih dari setahun, sayangnya COVID-19 masih terus berkembang. Sampai dengan Kamis 20 Mei kemarin, dilansir dari merdeka.com, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.758.898 orang. Untungnya, pemerintah tidak tinggal diam untuk mengurangi sekaligus menghentikan kasus COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk pengadaan vaksin. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia pertama kali diterima oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 13 Januari 2021 menggunakan vaksin Sinovac. Sayangnya, bukannya mendukung dan menyambut dengan baik, beberapa oknum malah menyebarkan berita bohong terkait vaksinasi COVID-19 tersebut. Berita hoax mengenai vaksinasi sudah tersebar di berbagai media sejak program vaksinasi mulai dilakukan di Indonesia. Berita tersebut disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menebar kebencian, menakut-nakuti, atau iseng semata. Inilah beberapa contoh hoax vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak orang. Beredar video berdurasi 2 menit lebih yang menampilkan cuplikan Erick Thohir beserta potongan video lainnya yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 memiliki komponen yang bisa melacak lokasi orang yang telah disuntik vaksin. Informasi tersebut tidak benar dan sudah dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi yang menyatakan bahwa barcode yang terdapat pada kemasan vaksin COVID-19 yang dijelaskan oleh Erick Thohir digunakan untuk pelacakan distribusi vaksin. 2. 10 dokter wafat karena COVID-19 dalam waktu 24 jam setelah disuntik vaksin. Beredar informasi mengabarkan adanya 10 dokter meninggal karena COVID-19 dalam waktu 24 jam, di mana para dokter tersebut sudah disuntik vaksin COVID-19. Faktanya, informasi tersebut tidak benar,
Ke-10 dokter tersebut memang benar meninggal karena COVID-19, namun tidak meninggal bersamaan dalam kurun waktu 24 jam. Mereka wafat di bulan September dan Desember 2020 sebelum program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Indonesia. 3. Vaksin COVID-19 berisiko tinggi bagi perempuan yang sedang menstruasi. Sebuah akun Facebook yang berasal dari India membagikan postingan terkait imbauan untuk tidak melakukan vaksinasi bagi perempuan sebelum dan sesudah 5 hari menstruasi, karena dosis vaksin akan menurunkan imunitas terlebih dahulu. Dan ini berbahaya bagi wanita yang sedang menstruasi, karena pada saat menstruasi, imunitas wanita juga sedang menurun. Informasi tersebut tidak benar. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga menyatakan bahwa wanita yang sedang menstruasi boleh dan aman untuk divaksinasi. Dan apabila ada gejala lain seperti nyeri haid yang tidak tertahankan, maka vaksinasi bisa ditunda sekitar 1-3 hari sesuai dengan gejala yang dialami. Itu tadi hanyalah beberapa contoh hoax dari sekian banyak hoax tentang vaksinasi COVID-19 yang beredar. Hal tersebut sangatlah disayangkan karena adanya berita bohong dapat menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap vaksinasi bagi masyarakat yang masih awam tentang vaksinasi. Sekarang kembali ke pertanyaan di awal tadi. Lalu, apa hubungan vaksinasi dengan aksiologi? Pemanfaatan ilmu aksiologi diharapkan dapat membuka sudut pandang baru bagi masyarakat awam dan juga stakeholders. Masyarakat diharap untuk selalu memilah dan menyaring semua informasi yang didapatkan. Para stakeholders diharap dapat selalu memperbarui ilmunya, paham betul terhadap kebijakan yang dibuat, dan menanggapi hoax dengan cepat dan tegas. Vaksinasi merupakan program yang berlandaskan pilar aksiologi karena nilai dan manfaatnya yang sangat tinggi. Sedangkan, dengan adanya berita hoax, ditakutkan ilmu yang seharusnya bernilai sangat tinggi ini jadi seakan-akan tidak bernilai lagi karena minimnya edukasi dan miskonsepsi. Maka, diperlukan peran dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lalu akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan juga masyarakat umum itu sendiri. Kesimpulan, filsafat ilmu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satunya dari perspektif aksiologi, filsafat ilmu berguna dalam mengukur nilai suatu hal. Dalam situasi pandemi ini, vaksin merupakan benda yang sangat bernilai. Dengan adanya vaksin, kualitas hidup manusia di masa pandemi bisa lebih baik. Namun, masih banyak berita hoax yang beredar mengenai vaksin. Disinilah para pemangku kepentingan atau stakeholders harus berperan untuk menangkal berita-berita hoax yang beredar tentang vaksin COVID-19 ini agar nilai vaksin bisa lebih optimal lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan keliru. Terima kasih.